Halo teman-teman yang budiman dan baik hati, selamat datang kembali di channel ini. Dan terima kasih sudah meluangkan sedikit waktu untuk menonton dan mendengarkan semua isi video ini. Kali ini saya akan memberikan kisah inspirasi yang dapat mengubah pola pikir Anda tentang hidup yang Anda jalani saat ini. Selamat menonton dan selamat mendengarkan. Baik teman-teman, saya akan membawakan sebuah kisah tentang kesempurnaan yang sejati. Di salah satu kota, hiduplah satu keluarga yang sangat kaya. Mereka mempunyai seorang anak laki-laki yang sudah berumur lebih kurang 25 tahun. Pada suatu hari, sang ayah menyuruh anaknya untuk segera menikah. Akan tetapi, anaknya seakan-akan tidak mau, menghiraukan apa yang disampaikan oleh ayahnya. Setelah sekian lama, hampir menginjak umur 27 tahun, ibu dari anak tersebut mulai gelisah akan masa depan anaknya karena mereka sudah mulai menua. Dan ibunya sangat mengharapkan agar anaknya segera menikah. Pada hari itu, tepat hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-31 tahun, sang ibu berbicara kepada anaknya dengan penuh kelembutan. Dia berkata, "Anakku, segeralah menikah. Karena kami orang tuamu sangat mengharapkan cucu darimu. Apalagi yang kamu tunggu-tunggu? Apakah kamu tidak melihat kami sudah mulai tua? Dan kami sangat mengharapkan agar kamu segera menikah," ujar sang ibu. Dengan berat hati, sang anak pun menjawab, "Baik bu, saya akan menikah. Akan tetapi, saya harus mencari seorang perempuan yang sempurna." Karena dalam hatinya, dia berpikir bahwa seorang lelaki yang tampan dan sempurna merasa bahwa Tuhan pasti menciptakan seorang perempuan yang cantik dan sempurna sebagai jodohnya. Sang ibu pun berkata, "Baiklah anakku, jika itu yang mau kamu cari, maka carilah. Jumpailah dia yang sempurna menurut pemikiranmu." Akhirnya si anak pun berkata, "Baik bu." Setelah beberapa hari, si anak ingin sekali pulang ke kampung halamannya, tempat di mana kakek dan neneknya atau orang tua dari ayahnya tinggal. Sesampainya di sana, dia pun disambut dengan baik. Setelah beberapa hari di sana, dia terpikir untuk mencari seorang gadis desa yang cantik dan sempurna yang akan dijadikan sebagai istrinya. Oleh karena itu, dia pun izin kepada kakek dan neneknya untuk pergi berkeliling desa sejenak. Dan mereka mengizinkannya karena memang si anak lahir di desa tersebut dan dia pun tinggal di sana semenjak dia duduk di bangku sekolah dasar. Hingga setelah masuk kelas 2 SMP, mereka pindah ke kota karena pekerjaan ayahnya mengharuskan mereka pindah ke kota. Setelah itu, dia pun pergi dan berkeliling untuk mencari siapa tahu ada gadis desa yang cantik dan rupawan bertemu dengannya. Kemudian setelah agak lama berkeliling, dia pun bertemu dengan seorang petani yang memiliki 3 orang anak perempuan. Dan semuanya sangat cantik. Tanpa berpikir panjang, dia pun menghampiri si petani tersebut dan mengatakan bahwa dia sangat ingin dekat dan ingin menjadikan salah satu dari anaknya sebagai istrinya. Dengan muka terkejut saat ditanya seperti itu, petani tersebut berkata, "Anak muda, kenapa engkau mencari gadis desa anak petani? Bukankah di kota sana banyak gadis yang cocok untukmu? Mengapa engkau begitu suka dengan anak gadis saya?" Lelaki itu berkata, "Pak petani, saya memang sangat ingin mencari gadis desa karena mereka sangat cantik dan tidak pernah ada saya temui di kota sana." Petani itu berkata, "Baiklah anak muda, silahkan jika itu maumu. Tapi yang manakah yang kamu pilih di antara mereka bertiga?" Kemudian si lelaki itu pun kebingungan. Setelah lama berpikir dan situasi menjadi sangat hening, tiba-tiba lelaki itu berkata, "Saya ingin semua anak bapak." Si petani menjawab, "Itu tidak mungkin." Lelaki itu berkata, "Pak petani, sebenarnya yang saya cari itu adalah seseorang gadis cantik seperti anak bapak dan sempurna di mataku." Akhirnya sang petani pun memberi ide kepada si lelaki tersebut. Dia berkata, "Anak muda, aku ada ide. Aku izinkan untuk mengencani mereka satu persatu. Apabila kamu menemukan kesempurnaan dari salah satu anak saya, maka aku izinkan kamu menikah dengannya." Setelah mendengar ide dari Pak Petani, lelaki itu setuju dan dia mau mengencani anak Pak Petani satu persatu.
Hari pertama dia pergi berduaan dengan anak pertama dari si petani itu. Mereka pun pergi ke kota kecil yang dekat dengan desa itu. Dia mengajak si gadis itu nonton di bioskop serta mereka menghabiskan waktu berduaan. Ketika itulah ia memperhatikan sang gadis. Dia melihat seperti ada sesuatu yang tidak beres di matanya. Dan betul saja, dia melihat bahwa si gadis ada kekurangan di bagian fisiknya, yaitu jempol kaki kirinya lebih kecil dari jempol kaki kanannya. Ketika pulang, ia berkata kepada Pak Petani, "Anak pertama Bapak memiliki satu cacat kecil, yaitu jempol kaki kirinya lebih kecil dari jempol kaki kanannya." Pak Petani pun menjawab, "Baik anak muda, besok kamu bawalah anak saya yang nomor 2 untuk berkencan. Siapa tahu kamu mendapatkan kesempurnaan yang kamu cari itu." Hari berikutnya ia pergi dengan anak kedua dari Pak Petani. Mereka menghabiskan waktu berdua sama seperti dengan anak yang pertama. Setelah seharian berkencan, mereka pun kembali dan betapa kagetnya Pak Petani setelah mereka pulang karena lelaki tersebut berkata bahwa anak kedua Pak Petani memiliki cacat juga. Pak Petani pun heran apa yang cacat dari anaknya. Seketika itu si lelaki pun berkata, "Anak Bapak sedikit cacat, yaitu matanya agak juling." Jawaban si petani sama dengan jawaban saat si lelaki berkencan dengan anak pertamanya. Dia berkata, "Anak muda, besok bawalah anak saya yang ketiga untuk berkencan. Jika kamu mendapatkan kesempurnaan yang kamu cari itu dalam dirinya, maka aku akan mengizinkan kalian menikah." Hari berikutnya dia pun membawa anak ketiga dari Pak Petani untuk berkencan. Sama seperti kakak-kakaknya, dia dibawa jalan-jalan menyusuri desa bersama dengan lelaki itu. Hingga pada akhirnya mereka kembali. Dan sesampainya di rumah sang petani, dia berkata dengan sangat gembira sambil berlari menghampiri Pak Petani itu. Dia berkata, "Pak, inilah yang aku cari-cari. Ia benar-benar sempurna." Betapa bahagianya Pak Petani setelah mendengar hal tersebut. Setelah si lelaki menemukan gadis yang dia cari selama ini, dia pun menyampaikan kepada kedua orang tuanya di kota bahwa dia sudah menemukan seorang istri yang sangat cantik dan begitu sangat sempurna. Kedua orang tua si lelaki pun begitu bahagia mendengarkan apa yang disampaikan sang anak. Hingga beberapa bulan kemudian mereka merencanakan pernikahan. Si lelaki hampir lupa dengan hal-hal mendasar yang harus diperhatikan dalam pernikahan. Hingga akhirnya pernikahan mereka berdua pun berlangsung. Mereka akhirnya menjalani hidup yang bahagia di kota. Istrinya pun begitu sangat sayang kepada suaminya dan begitu pula sebaliknya. Karena si lelaki merasa tampan dan sempurna dan si perempuan pun merasa cantik dan sangat sempurna, mereka pun mengharapkan jika kelak anak mereka akan sangat cantik ataupun tampan. Hingga waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Tepat 9 bulan setelah mereka menikah, anak pertama mereka lahir. Mereka sangat bahagia menyaksikan anak mereka lahir, terutama istrinya dan kedua orang tuanya. Hanya si lelaki yang kaget dan kecewa karena dia melihat anaknya sangatlah jelek. Namun apa mau dikata, semua sudah terlanjur. Nasi sudah menjadi bubur. Setelah beberapa minggu anaknya lahir, lelaki itu beserta istri dan anaknya mendatangi rumah petani, ayah dari istrinya. Dia berkata, "Pak, kenapa bisa terjadi seperti ini? Anak Bapak cantik dan saya tampan. Kenapa anak saya bisa sejelek itu?" Pak petani itu pun menjawab, "Anakku, tidak usah kamu menyesali hal itu. Terimalah dia. Dia adalah anakmu. Dia adalah darah dan dagingmu. Itulah kesempurnaan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kalian." Akhirnya si lelaki itu pun mengangguk dan merasa bersalah karena yang dia terima tidak sesuai dengan harapannya. Nah teman-teman, pesan yang bisa kita ambil dari kisah di atas adalah kesempurnaan bukan hanya tentang kecantikan, ketampanan, ataupun segala sesuatu yang dimiliki. Akan tetapi kesempurnaan yang abadi adalah menerima segala hal yang kita miliki saat ini tanpa mengharapkan apapun yang di luar nalar pikiran kita. Karena terkadang apa yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kadangkala kita mencari kesempurnaan yang kita dapat kemudian kekecewaan. Tetapi jikalau kita siap dengan kekurangan, maka segala sesuatunya akan terasa istimewa dan begitu sempurna.
Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah inspirasi dari channel ini. Semoga hidup Anda ke depan bisa lebih baik lagi. Dan semoga yang direncanakan bisa terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian dari admin, jangan lupa subscribe jika channel ini bermanfaat bagi Anda. Like jika Anda suka dengan konten ini. Share jika Anda merasa konten ini bermanfaat bagi orang-orang di sekitar Anda. Komen di bawah jika video ini banyak kekurangan.